Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Terinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Nah, sahabat-sahabat Terinta, kali ini masih di jamuan jam 11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Saya mohon maaf, tadi saya sudah merencanakan jam 11 untuk tampil, tapi saya barusan selesai melakukan sunatan kepada seorang anak sehingga terlambat. Nah, saya masih melakukan fungsi saya sebagai dokter dan sekali lagi saya mohon maaf karena tayangan kali ini agak terlambat. Nah, sahabat-sahabat cinta, kalau dulu saya sudah pekan yang lalu hari Rabu, saya sudah membahas tentang berani peduli dan berani berbagi. Sekarang temanya adalah berani sehat, berani bahagia. Jadi berani sehat, berani bahagia. Jadi berani sehat, berani bahagia. Seperti itu ya. Nah, kaitannya adalah mengapa saya mengistilahkan atau memunculkan istilah berani sehat, berani bahagia. Karena kalau kita memutuskan untuk menjadi orang yang berani, menjadi orang yang sehat, maka insya Allah kita akan menjadi orang bahagia. Nah, sehatnya seperti apa? Sehatnya tentu saja ada. Ya, secara WHO, sehat itu lengkap definisinya. Secara mudahnya, sehat itu ada 4. Yang pertama, sehat jasmani, kemudian sehat rohani, sehat sosial, dan sehat ekonomi. Jadi ada 4 sehat ya. Maka itu sahabat-sahabat Terinta, kalau kita bisa melakukan ini di Kabupaten Bangka, bahkan di Indonesia, saya yakin kita semua akan menjadi orang yang sehat secara jasmani, secara sosial, jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Jadi sehat jasmani, tubuh kita, fisik kita, badan kita sehat dari kepala sampai ke kaki. Kalau tadi barusan ada teman saya, Bang Didi, menanyakan tentang gejala stroke. Saya menjelaskan bagaimana gejala stroke tadi. Kalau orang sehat, insya Allah dia terhindar dari stroke, dari penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Kecuali kalau memang sudah secara gen dia mengalami penyakit itu. Artinya diturunkan secara genetik. Nah, kemudian sehat secara rohani, yaitu jiwanya, pikirannya sehat. Artinya pikirannya tertuju kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal kebaikan, kepada, kalau dalam Islam, kepada ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirannya selaras dengan aturan-aturan yang telah Allah tentukan untuk kita manusia, terutama kepada umat Islam. Dan tentu saja kalau badan atau fisik atau jasmani sehat, kemudian rohani atau jiwa atau pikirannya sehat, maka dua hal ini akan membuat kita melakukan tugas-tugas kita sebagai apapun, sebagai saya misalnya sebagai anggota DPRD Bangka PKS, atau sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, apa saja, sebagai pejabat di bidang apapun, sebagai orang, sebagai petugas, atau sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai masyarakat, sebagai pekebun, peternak, dan lain-lain, profesi ataupun pekerjaan apapun insya Allah akan dijalankan dengan mudah dan membuat kita menjadi lebih berdaya guna nantinya. Nah, yang kemudian sehat sosial juga artinya secara hubungan sosial, hubungan dari seseorang kepada orang lain, antara seseorang, saya misalnya kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada semua orang, secara sosial kita sehat. Artinya kita diberi kesempatan oleh rakyat, oleh masyarakat untuk tampil menjadi seperti apa dirinya kita, tanpa kita pura-pura, tanpa kita harus pencitraan dan lain-lain. Dan semua itu tentu saja akan membuat kita nyaman berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan warga, dengan siapapun, dengan bawahan, dengan atasan. Kalau kita sehat secara sosial, kita akan diterima. Secara kemasyarakatan kita akan diterima oleh orang banyak. Nah, tentu saja selain sehat jasmani, rohani, dan sosial tadi, perlu sehat juga ekonomi. Ekonomi kita harus sehat. Percuma kalau kita ekonominya, kalau badan sehat, jiwa sehat, kemudian secara sosial sehat, tapi secara ekonomi kita lemah. Kondisi sekarang kita sadari bahwa Indonesia atau Bangka lah, saya bicara tentang Bangka, secara ekonomi belum merata secara sehat. Masih ada orang-orang miskin, masih banyak orang-orang yang tidak mampu yang perlu kita bantu. Nah, ternyata sehat ini perlu diselaraskan juga dengan kebijakan. Nah, di sini saya sebagai anggota DPRD Bangka PKS,
sebagai politisi, saya berharap ketika kita berharap rakyat itu sehat, Kabupaten Bangka dalam hal ini pemerintah daerah, bupati dan jajarannya, termasuk kita bicara Indonesia, negara, presiden, sampai ke paling bawah, pejabat apapun, mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, atau apapun namanya yang membuat masyarakat sehat. Pertanyaan sederhana, saya tanya kepada sahabat-sahabat kita, gunakan akal pikiran yang sehat, gunakan hati nurani, gunakan hubungan sosial yang sehat. Apakah bisa dikatakan sehat? Bangsa Indonesia kalau dibiarkan, diberi kesempatan minum minuman beralkohol, minum minuman keras, yang secara negara, secara aturan, itu legal. Tapi secara akal sehat, alkohol itu akan begitu masuk ke dalam tubuh manusia, diminum, maka akan sampai ke hati. Nah, di hati terjadi proses perusakan. Perusakan yang akan membuat hati itu akan lama-kelamaan, 20 bahkan 30 tahun yang akan datang, hati itu mengecil, kemudian keras, perutnya buncit, matanya kuning, perutnya buncit karena berisi cairan yang harus dikeluarkan, dan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Nah, kesadaran ini yang mesti kita munculkan. Kesadaran seperti ini yang mesti kita munculkan di benak kita. Pejabat publik di bidang apapun, bidang hukum, bidang sosial, berbagai macam bidang lainnya. Kementerian kah, menteri apapun, menteri kesehatan, menteri tenaga kerja, apapun itu, menteri yang berhubungan dengan perdagangan, kalau kita hanya berharap, termasuk PAD, penghasilan pendapatan asli daerah, kalau kita masih berharap kepada penghasilan daerah atau negara dari zat yang membahayakan tubuh warga negara sendiri, itu bukan bijak namanya. Terus terang, saya agak keras sedikit ngomong kali ini, walaupun dengan berusaha lembut seperti ini. Suatu saat Indonesia akan menjadi lebih parah dari sekarang ketika membiarkan minuman keras itu beredar kemana-mana. Saya pernah mendapatkan informasi dari salah satu anggota dewan yang beragama Konghucu. Beliau katakan di agama Konghucu pun minuman keras beralkohol itu tidak diperbolehkan. Arak itu hanya digunakan untuk persembahan, hanya untuk sembahyang saja, bukan untuk diminum. Artinya, apalagi agama Islam ya, agama Kristen, Hindu, Buddha, saya yakin Konghucu pun seperti itu. Saya yakin bahwa melarang umatnya, melarang pemeluk agamanya menggunakan alkohol sebagai minuman, campuran minuman tadi yang akan merusak, arak atau bir atau apapun namanya. Tapi kenyataannya masih banyak beredar, bahkan diperbolehkan, bahkan ada undang-undangnya membolehkan, bahkan ada perdanya di Kabupaten Bangka yang membolehkan minuman keras itu beredar di tempat-tempat tertentu. Apakah kita hanya berharap rakyat jelata saja yang sehat? Apakah kita hanya berharap orang-orang tertentu saja yang sehat, sementara kita biarkan orang-orang yang masih mau minuman alkohol itu menggunakan zat yang berbahaya tadi masuk ke tubuhnya, walaupun itu namanya di hotel, walaupun dia wisatawan. Ketika kita merusak tubuh seseorang, maka Allah akan sangat benci kepada kita. Ketika kita menyelamatkan satu jiwa manusia, maka dalam Islam seakan-akan kita menyelamatkan semua manusia. Tapi kalau kita membinasakan satu manusia tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, sama saja kita membunuh seluruh manusia. Begitu besar, dahsyat dosanya. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua petugas di bidang apapun, kalau demi alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau mendapatkan penghasilan negara dari zat yang membahayakan rakyat sendiri, atau membahayakan turis asing yang datang ke kita, maka itu perbuatan yang mesti diubah. Kita mesti yakin bahwa kita mesti sehat secara jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Artinya secara ekonomi kita menggunakan pendapatan untuk negara atau daerah kita, Kabupaten Bangka, hanya pendapatan yang halal, hanya pendapatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian besar umat Islam ada di Bangka. Lebih dari 80% manusia yang ada di Kabupaten Bangka beragama Islam. Kita hormati orang Islam yang ingin berbuat sesuai dengan aturan agamanya. Tentu saja
Hal ini akan didukung oleh Pancasila, karena Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengakui Allah, mengakui ada Tuhan yang Maha Esa, maka kita mesti taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan minuman beralkohol termasuk dilarang oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita mengikuti aturan dari Yang Maha Kuasa, maka yakinlah kita akan diberkahi, kita akan semakin berkah, dan hidup kita semakin mudah. Dengan cara demikian, maka kita akan mendapatkan bahagia. Kalau kita berani sehat, insya Allah kita berani bahagia. Keputusan untuk menjadi sehat itu ada pada diri kita masing-masing. Bukan hanya pada pejabat, bukan hanya kepada rakyat, tapi semuanya. Pejabat dan rakyat mesti punya kemauan untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang sehat. Jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Sehingga kita akan mendapatkan dua bahagia. Sehingga kalau kita berani sehat, kita berani bahagia, mendapatkan dua bahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sebentar lagi sholat zuhur. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda atau yang mirip-mirip seperti ini. Kelanjutan tentang bahagia tadi. Nah, sahabat-sahabat tercinta, terus pantau jamuan jam 11.11.11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit, 11 detik. Tanpa ada ketentuan atau sudah saya atur waktunya. Kapanpun nanti bisa muncul, harinya bisa berubah-berubah. Yang jelas saya berusaha jam 11 lebih 11.11. Nah, sahabat-sahabat cinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah, keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat cinta, di Facebook nanti insya Allah akan saya masukkan juga ke YouTube. Terima kasih banyak sudah menonton siaran ini. Saya bangga dengan sahabat-sahabat tercinta. Terus lakukan perbuatan untuk menunjukkan bahwa kita berani sehat, berani bahagia. Sebuah keputusan itu penting karena keputusan kita hari ini menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.